Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Bihrinisa, NPM 21170511088 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang CPU 8 bit, yaitu dalam Logisim. Di sini sudah terlihat bentuk dari CPU 8 bit, ada ROM, ada RAM, ada disk, ada keyboard juga. Lalu di sini ada banyak fungsi, ada komputer yaitu isinya, CPU, control unit, bus control, program counter, register ALU, dan lain-lain. Ini kita bisa lihat juga bentuk CPU-nya. Ada keyboard control, ada bus, ada ROM, terus ada RAM, ada video CTRL, control unit, dan ada input-output. Langsung kita run aja. Kita start. Nah, untuk pembahasan yang pertama itu adalah TXT, yaitu jelaskan bagaimana proses input dari keyboard bisa tampil di layar komputer. Langsung aja kita contohin. Misalkan kita pilih TXT berarti yang keempat, TXT editor. Nah, sekarang kita bisa tulis nama saya. Nah, ini salah satu dari text editor bentuknya. Seperti itu, jadi dari keyboard itu masuk dulu ke CPU-nya, nanti kita ke ROM, lalu balik lagi ke CPU, nanti ke RAM, balik lagi nanti baru ke tampilan outputnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari cara kerja keyboard pada komputer. Nah, misalnya jika kita mengetikkan suatu huruf pada keyboard, nah perintah itu akan masuk ke dalam keyboard prosesor. Keyboard prosesor bertugas untuk mencocokkan inputan dengan kode binernya. Nah, selanjutnya keyboard prosesor akan mengirimkan sinyal ke RAM melalui bus. Bus adalah penghubung antara komponen-komponen dalam sistem komputer, sementara itu keyboard prosesor juga mengirimkan sinyal kepada keyboard controller. Nah, keyboard controller ini digunakan sebagai penghubung antar keyboard dengan komputer. Dan fungsi utamanya itu untuk menginformasikan kepada komputer ketika tombol ditekan atau dilepaskan. Lalu dari keyboard controller, perintah masuk ke dalam interrupt controller, dan interrupt controller ini digunakan untuk memfokuskan perintah sehingga dapat menghentikan perintah lainnya. Setelah dari interrupt controller, sinyal masuk ke CPU. Di dalam CPU terdapat 3 bagian utama, yaitu control unit, arithmetic logic unit atau ALU, dan register. ALU terdiri dari 2 bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean. Pertama, perintah akan dikirimkan ke control unit, yaitu control unit adalah bagian yang bertugas untuk mengontrol segala apapun pada prosesor. Bila instruksi merupakan perhitungan logika atau aritmatika, maka ia akan dibawa ke ALU untuk diproses dan hasilnya akan ditampung di akumulator. ALU bertugas untuk membentuk fungsi pengolahan pada komputer. Lalu setelah itu perintah akan dikirimkan menuju register untuk disimpan sementara, yang selanjutnya akan dikembalikan menuju ALU, kemudian ke control unit, dan control unit akan mengembalikannya keluar menuju cache. Setelah dari cache, perintah akan dikirim menuju chip ROM BIOS. Nah, chip ROM BIOS ini berfungsi sebagai media penyimpanan firmware, sehingga BIOS dapat dieksekusi secara langsung dan cepat. Pada bagian ini, bahasa biner inputan sudah berubah menjadi huruf atau sesuai output yang diinginkan. Setelah itu, perintah akan kembali ke keyboard controller untuk memastikan inputan, lalu chip kembali ke ROM BIOS, dan kemudian masuk ke RAM sebagai tempat penyimpanan.
Setelah itu perintah akan diarahkan menuju VGA card, yang kemudian bersama-sama menuju ke monitor untuk menampilkan hasil dari output dari inputan yang sudah dimasukkan. Dan akhirnya, inputan dapat ditampilkan pada monitor sesuai dengan perintah. Lalu penjelasan yang kedua, itu tentang penjelasan ALU. Jelaskan proses yang dilakukan komponen ALU di dalam ALU tester. Nah, untuk pencobaan ALU tester, ini pertama kita riset dulu. Kita start. Dari ulang. Nah, yang pertama tuh ALU, yang kedua ada SRC, CPU, TXT, BMP, dan SEQ. Kita pilih yang ALU karena kita akan mencoba ALU tester. Nah, misalkan kita pilih huruf angka, kita pilih angka 2510. Akan keluar hasil sebagai berikut. Nah, ini salah satu bentuk dari ALU tester. Di sini ada A, yaitu dengan kode binernya 0010, 0101, yaitu 25, dan B, 0001, 000 dengan hasil 10. Nah, bisa kita lihat sini bentuk dari Arithmetical Logic Unit atau ALU. Misalnya ini fungsi N ya. Di situ tertulis ada fungsi N. Jika 0 ketemu 0, maka outputnya akan 0. Dan jika 1 ketemu 0, outputnya akan 0. Dan jika 1 ketemu 1, maka outputnya akan 1. Nah, bisa dilihat dari sini. 1 ketemu 0, outputnya 0. 0 ketemu 0, outputnya 0. 1 ketemu 0, outputnya 0. Dan seterusnya. Jadi, hasil dari fungsi N ini hasilnya 0, 0, 0 semua. Dengan isian itu 00. Lalu fungsi OR. Nah, fungsi OR itu jika salah satunya bernilai 1, maka akan bernilai 1 outputnya. Sini kita lihat, 1 ketemu 0, maka outputnya 1, 0 ketemu 0, maka outputnya 0. Maka hasil dari OR ini itu 0011, 0101 dengan hasil 35. Lalu bentuk XOR-nya, itu jika 0 ketemu 0 maka outputnya 0, 1 ketemu 0 outputnya 1, 0 ketemu 1 outputnya 1, dan 1 ketemu 1 outputnya 0. Dilihat dari sini, 1 ketemu 0 outputnya 1, 0 ketemu 0 outputnya 0, dan seterusnya. Maka hasilnya 0011, 0101 dengan hasil 35. Lalu selanjutnya ada NOR. Bisa dilihat itu NOR, jika 0 ketemu 0 maka outputnya 1, dan jika 0 ketemu 1 itu outputnya 0, 1 ketemu 0 outputnya 0, 1 ketemu 1 outputnya 0. Maka hasil dari NOR ini 1100, 1010 dengan hasil CA. Mengapa CA? Nah, NOR ini kita ubah dulu dari biner ke desimal. Tadi binernya itu 11001010, hasilnya itu 202, lalu diubah dari desimal ke heksadesimal. Hasilnya itu 10 dan 12. 10 itu adalah A dan 12 itu adalah C. Nah, dibaca dari bawah berarti CA. Lalu selanjutnya ada add. Add itu pertambahan, jadi 1 ketemu 0, maka hasilnya 1. 0 ketemu 0, maka hasilnya 0. Jadi hasil dari add ini 0011, 0101 dengan hasil 35. Dan sub ini perkurangan. Jadi jika 1 ketemu 0, hasilnya 1. 0 ketemu 0, hasilnya 0. 0 ketemu 1 juga hasilnya 1. Jadi hasil dari sub ini 0001, 01, 01. Dengan jumlah hasilnya 15. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.